Selamat malam dan selamat datang di ruang penuh bayi. Saya Bunga, yang akan mengajakmu mengitari sudut ruang meski banyak rasa bingung. Sudah siap? Ini dia, Remang. Dan malam ini Remang kedatangan bintang tamu spesial. Di sini ada dua narasumber yang lagi viral juga nih. Ada Kak Ervan dan Kak Jero. Hai. Hai. Halo Bunga. Halo. Halo. Ini kalau boleh tahu Kak Ervan sama Kak Jero ini asli mana sih? Kalau saya Semarang, tapi tinggal di Jakarta. Oh, tinggal di Jakarta. Kalau Kak Jero? Kalau saya asli Kebumen, Jawa Tengah, cuman sekarang kerja di Sidoarjo, jadi orang Sidoarjo. Oh, jadi orang Sidoarjo. Nah, ini kan berbeda tempat nih. Nah, kalau misalkan lagi ada proyekan ngegambar itu gimana, Kak? Maksudnya, apa bisa kita virtual juga transfer energi atau gimana? Enggak sih, kita paling WhatsApp-an doang. Lewat WhatsApp? Dan jujur aja kita baru kali ini tatap muka. Serius? Iya. Baru kali ini tatap muka, iya. Dan tatap mukanya pun pakai masker ya? Kerja sama bareng baru kali ini pakai masker ya. Ntar takutnya si Ervan suka sama saya, makanya saya masker. Tapi maksudnya berarti kalian berdua ini awalnya bukan sahabat atau teman lama gitu yang udah kenal lama? Bukan. Nah. Dipertemukannya gimana, Kak? Jadi coba. saya jelasin ya, Pan ya? Boleh. Saya jelasin ya. Jadi saya sendiri itu punya channel YouTube sendiri. Ya kan? Lah di situ emang kita bahasnya sama masalah horor juga. Cuman waktu itu kita nggak punya tukang gambar. Lah Ervan menawarkan untuk kayak gambar gitu. Ya udah oke, kita ngasih gambar. Nah, saya cocok. Ervan kebetulan kan memang seneng gambar juga nih. Kita tawarin gimana kalau lepas dari channel saya, kita bikin lagi sendiri dengan konsep kita sendiri lah. Kan memang Ervan gambar, saya yang lihat, tapi Ervan saya kasih istilahnya apa sih ya Van ya? Dapat sinyal wifi ya Van ya? Wifi. Jadi biar bisa ngelihat juga, sama-sama ngelihat, ya sedikit ada bayangan lah paling enggak. Lah akhirnya bikinlah ini. Dulu sih sebelumnya belum kepikiran buat bikin konten, kita malah kepingin bikin ya ini webtoon ini, Pemanggil Roh. Nah, kepikiran akhirnya bikin, ya sekalian aja lah bikin yang horor-horor gitu. Oke. Tapi berarti di situ kan butuh adanya adaptasi gitu antara Kak Ervan sama Kak Jero, apalagi ini sesuatu yang apa yang Kak Jero lihat itu juga harus dirasakan sama Kak Ervan ya kan? Kebetulan kita bisa langsung blending sih. Itu karena wifi itu. Oke, langsung connect gitu aja ya? Iya. Keren loh. Ini aku baru menemukan cerita di mana belum pernah ketemu, bukan temen, tapi bisa langsung connect gitu. Iya, kita pun ngobrolnya juga enak, kayak ngobrol sama teman-teman aja, langsung teksturnya dapat. Iya. Dan ini pertama kalinya. Udah kayak teman lama, nggak tahu kenapa. Asik aja udah. Iya. Nah itu. Keren. Dan akhirnya memutuskan pertama kali ngegambar tentang hal-hal yang mistis itu, idenya dari siapa, Kak? Evan. Pertama, Jero. Kok aku? Sebenarnya kita kan dibilang di awal tadi, sebenarnya kita mau bikin tuh komik. Karena kebetulan kan saya suka komik nih. Terus rencana bikin webtoon. Terus, ini gimana kalau ya biasa, omongan biasa sih, santai. Gimana kalau bikin konten horor juga sekalian? Konten gimana? Ya kayak gambar-gambar horor, ntar cari cerita-cerita horor. Ya wis oke, coba gitu kan. Nah, kebetulan kemarin yang sekali ya kita gambar punya Risa itu ya, nggak sengaja ya. Nyata Risa.
Nah, itu di situ. Cobalah gambar yang udah punya nama, kita gambar dulu sekali. Repost sama beliau. Iya. Lumayan juga langsung. Iya. Dan aku ngeliat itu sih di Twitter. Nah, itu pertama kalinya aku kenal, maksudnya bukan kenal, aku tahu sama kalian berdua ini nih, terus ngerasa nemuin juga, dan atas rekomendasi orang loh. Jadi ada orang yang ngerekomendasiin ke aku untuk coba dong ajak podcast ini, terus dikasih lihat akun Instagramnya, terus aku rasa, wah iya sih, kayaknya ini cocok banget masuk ke konten aku, dan alhamdulillahnya di ACC, nah ini senengnya aku. Karena itu aku juga senang sih diajak ngobrol ini juga kita juga senang. Alhamdulillah. Siapa tahu kan nanti ke depannya kakak-kakak ini bisa juga main penelusuran gitu. Iya, boleh. Collab sama nggak tahu sih ke depannya. Iya, semoga ya. Belum kepikiran sih. Nah ini, aku kan nemuin postingan kalian berdua di Twitter itu tanggal 9 Agustus. Ini aku sampai capture loh. Sampai aku capture. Oke. Iya. 9 Agustus itu menawarkan diri, boleh saya gambar yang ada di situ. Terus akhirnya di-replay sama Teresa. Dan akhirnya hasil gambarnya beres dalam waktu 1 hari, 10 Agustusnya di-upload, ya kan? Nah, sesuai dengan apa yang pernah apa yang ada juga nanya ketika aku bikin question box itu, nah, butuh berapa lama sih emang untuk bisa langsung connect antara kalian berdua dan akhirnya hasil gambarnya jadi gitu? Yang Billy Christian nggak ada 1 jam ya, Pan? Kita sempat punya Billy Christian juga, tapi itu cepat sih. Cuma 1 jam nggak ada. Secepat itu ya? Ya kayak bikin sketsa biasa. Cuma bedanya kayak ada tekanan doang ya paling. Nah, menarik nih. Tekanan yang biasanya dirasain tuh emang apa sih, Kak? Kalau punya yang saya gambar di Teresa itu tekanan udara. Jadi kayak di ruang saya tiba-tiba kayak penuh gitu, sesek. Nah, pada waktu gambar punya Teresa itu saya minta tolong sih Mas Jero ini buat protek saya. Jadi kayak udah kayak mau mual-mual kayak gitu. Oke. Jadi fungsi Mas Jero selain saya gambar, dia juga untuk mau nge-backup sesuatu dari dunia lain kayak gitu. Security saya. Tapi emang bener Kak, maksudnya ketika kita itu dibilangnya kita berinteraksi sama mereka nggak kalau misalkan kita menggambarkan mereka tuh? Iya. Berinteraksi berarti ya? Tapi kalau untuk berinteraksi ke Mas Jero-nya langsung. Oh. Berarti Mas Jero ini jadi seksi ininya ya, keamanan iya. Ya. Seksi humas juga iya. Humasnya iya. Iya benar. Karena yang konsumsi. Negosiasi di awal pun Mas Jero kan? Ya. Nah itu Mas Jero, aku mau nanya, sesulit apa sih meminta izin atau negosiasi di awal untuk mereka memperbolehkan diilustrasikan gitu wujudnya? Gimana ya? Dibilang sulit ya nggak sulit, dibilang nggak sulit ya sulit. Ya, yang penting niatnya kita cuma mau gambar aja, nggak ada niat macam-macam. Yang penting kan kita nggak ganggu mereka. Kita justru malah kita ngasih tahu kalau mereka itu ada, ya kita sama-sama hidup berdampingan, nggak usah lah saling mengganggu, itulah intinya kan gitu aja. Cuman kalau memang dari sana emang udah kayak nggak seneng untuk digambar, emang kita stop, gitu aja. Dan itu pernah ada pengalaman seperti itu? Belum sih. Itu kalau untuk saya pribadi sih, saya pernah tuh. Waktu itu tanpa sepengetahuan Mas Jero. Apa tuh? Iya, jadi waktu saya pas jalan-jalan kan di Kota Tua Jakarta, itu lampu merah, saya berhenti situ, saya lihat ada kayak rumah yang cukup unik. Kemudian saya cuma lihat, pengen tahu sih di dalamnya ada apa. Cuma pas malam itu, saya pengen niatnya cuma pengen gambar kan. Yeah. Terus malam itu saya kayak dimimpiin, kayak diteror gitu. Terus dibilang, jangan kepo, kayak gitulah. Terus saya bilang, iya, ya kayak gitu sih, kayak kita nggak boleh sembarangan gitu, kalau nggak ada yang ngejagain. Jadi ya, mereka sendiri pun
bisa itu ya, bisa merasa tidak nyaman kalau misalkan, atau bukan tidak nyaman, tapi nggak mau diekspos gitu ada ya? Iya. Ada beberapa. Oh. Tapi sebetulnya lihat juga sama yang ngelobi sih Mbak jatuhnya. Kalau emang yang lobby bisa, ya aman-aman aja. Tapi kalau yang lobby nggak bisa ya jatuhnya ntar malah lebih ke teror sih, ntar malah gangguin, sering nampakin gitu loh. Kadang bisa bikin pusing. Paling pertama dirasain biasanya kalau kena gangguan itu bagian tengkuk sini berat. Oh. Nah, berat, habis itu baru mulai agak-agak pusing. Pusing itu berarti mereka ganggu udah. Dan Mas Jero pernah ngerasain itu? Di saat negosiasi tapi belum ya? Belum. Kalau saya barbar soalnya. Kalau nggak mau paksa. Nah, tapi kan maksudnya kayak ini kalian belum, atau mungkin pernah Mas Jero sendiri datang ke suatu tempatnya, akhirnya menemukan sosoknya. Tapi kan ini biasanya datang dari, kalau misalkan dari yang gambarannya jurnalis itu kan dari cuplikan gitu. Nah itu gimana maksudnya bisa menemukan sosok itunya tuh gitu? Sebetulnya kalau yang bisa ngelihat ya, saya nggak ngaku saya indigo, emang saya apes saja sih bisa ngelihat gitu. Orang yang bisa ngelihat dari foto pun itu bisa kelihatan ada apa. Oh, even itu foto dan yang Mas udah Ervan, lama? Udah lama pun bisa. Dan Mas Ervan pun karena saya bilang kayak tersalurkan, Mas Ervan pun bisa ikut memvisualkan dan akhirnya bisa gambar juga. Oh, jadi nggak harus tatap muka, maksudnya bertemu kayak gitu? Enggak. Oke. Ya karena kita emang sering berhubungan jarak jauh. Jadi pertama kayak di salon wifi itu kayak gitu sih. Jadi sekarang jadi kayak terbiasa, kayak peka sedikit lah bisa dibilang. Dan kalau dari gambaran yang pernah dihasilin gitu, ilustrasi yang pernah dihasilin itu bagian yang mana sih Kak yang paling susah untuk selesainya gitu? Sejauh ini sih nggak ada. Cuma mungkin yang paling berat itu yang digambar di Teh Risa itu. Paling berat tekanannya. Yang buaya, Van. Buaya Laut Selatan, Van. Oh iya. Wah, itu udah lama banget sih. Udah lama. Udah lama itu. Itu masih latihan waktu itu. Iya, latihan synchronize. Asik. Iya. Terus pernah juga tuh penggambar apa yang di Magelang tuh loh. Saya pernah dicolek ya. Dicolek? Iya. Waduh. Terus gimana? Ya kondisi di tempat tinggal sendiri kan. Jadi langsung agak parno pas pertama jadi agak takut. Langsung kontak si Jero ini. Buat langsung nge-backup ya? Iya. Tapi ada juga yang pernah ini gak sih Kak? Kayak misalnya udah digambarin, terus akhirnya mereka datang malah jadi pengen terus-terusan cerita. Bahkan minta tolong. Enggak sih. Enggak. Kalau saya sih enggak. Kalau Mas Jero sendiri pernah? Nggak mau. Setelah ngeliat ya udah pergi ngapain gitu loh. Oh, jadi ya itu ya benar Mas Jero ini barbar berarti. Bisa kan? Emang harus sebutunya aja. Tapi apa harus ada ini dulu Kak? Penyesuaian frekuensi gitu bareng sama mereka biar lebih dapet, atau sebenarnya enggak sih? Enggak sesulit itu? Kalau saya sih semakin kesini semakin agak bisa ya. Jadi nggak sesulit orang, nggak sesulit yang dibayangkan ya gitu. Kalau Mas Jero sendiri? Beda sama awal pertama kali nyoba ya Van ya, nyoba gambar ya. Sekarang tuh kayak dulu saya ngasih gambaran bentuknya kayak gini nih, Ervan gambar, oke udah sama. Sekarang malah Ervan ngasih gambar, gimana udah sama belum? Oke udah sama. Jadi kayak bagian QC sekarang saya. Oh, jadi nggak perlu dijelasin dulu, udah langsung kebayang gitu ya sama Kak Ervan? Iya. Waduh. Tapi kalau di real life-nya nih, pernah ini nggak sih Kak? Di real life-nya tiba-tiba sosoknya datang, memunculkan gitu? Kalau saya jujur ya, saya nggak pernah lihat sosok yang menyeramkan kayak gitu sih. Sama sekali belum pernah. Belum pernah lihat jelasnya gitu ya? Iya, belum pernah.
Tapi mau nggak, Kak? Jangan dong. Amit-amit. Saya juga pernah soalnya. Kalau Kak Jero mah udah kebal aja ya? Iya. Tapi masih Dia udah takut sama master yang ini sih, nih. Yang ini nih, sama yang ini nih. Oke. Kalau muncul tiba-tiba itu. Aduh, iya ya. Digambarin lagi di belakangnya ada ya. Oh, sama Iya. ini juga nih. Itu banyak tuh. Tapi beneran Yang kayak gini gitu mah masih emang usil aman. gitu, Kak? Kalau dulu saya pernah sekali itu zaman di Jogja, lompat 3 kali tuh di kamar tuh, terus Waduh. hilang. Nah, di situ itu pertama kali bener-bener ngelihat nyata itu ya itu di situ. Setelah itu udah nggak pernah ngelihat langsung, ya cuman pakai mata batin aja sih. Nggak mau kalau bisa ngeliat pakai langsung mata telanjang kayak gini, nggak wis. Gila nanti lama-lama kalau ngeliat terus-terusan. Waduh. Gila sih enggak, kaget terus itu loh Mbak. Oh. Karena perwujudannya mungkin yang tiba-tiba Kalau gitu. perwujudannya cakep gitu kan, terus modis itu nggak masalah ya kan. Wujudnya begini. Iya bener. Tapi selain daripada kita komunikasi nyebut namanya dari gambaran pun, itu kita bisa secara tidak langsung memanggil mereka ya? Iya. Iya. Apalagi kalau yang digambar bener ya, maksudnya yang ada di situ digambarkan benar-benar, itu pasti digambarnya pun bakal ada energi. Kayak contohnya kemarin kan banyak yang nonton gambar kita agak pusing, katanya berat gitu kan. Ya karena emang yang kita gambar benar. Sampai dikasih keterangan di deskripsi Instagramnya ya? Iya. Karena itu memang benar-benar bisa bikin pusing, bisa bikin mual. Tapi nggak untuk semua orang sih. Yeah. Emang ada yang orang yang nggak bisa merasakan, ada yang bisa langsung rasain kayak gitu. Kalau untuk pengalaman after ngegambarnya nih, ada hal-hal yang aneh pernah terjadi gitu nggak sih? Kalau saya nggak sih. Kalau saya gambar sih langsung saya tutup. Udah, saya foto, saya upload di Instagram, udah saya tutup. Kalau Kak Jero? Kalau saya bukan digambar, waktu rekaman ya. Yang buat di iya, YouTube waktu kita itu. bikin YouTube. Kan di rekaman gitu saya pengisi suara kan istri saya tuh. Lah setiap mau rekaman itu ada gangguan suara kucing, suara kodok segala macam. Malah pernah ada suara barang jatuh. Padahal sih yang diganggu saya nggak ada. Kalau kucing ada karena emang ada pelihara kucing, cuman pasti nyang gitu loh. Terus suara kodok, padahal musim panas kok ada kodok ya kan. Waduh. Iya, menarik. Rekaman suara cuman padahal. Tapi kalau misalkan nanti ke depannya semakin ada hal-hal menarik yang terjadi, tetap diterobos aja nih. Sudah siap nih kakak-kakak? Kalau saya masih siap. Tergantung sih. Kalau saya masih tergantung Mas Jero-nya. Kalau dia bilang oke, ya oke. Iya. Benar-benar. Selama masih batas aman lah ya. Iya. Nah ini kita kemarin kan udah bikin question book. Iya benar sih, harus. Karena satu sisi kita nggak mengganggu mereka, jangan sampai niat baiknya kita tidak mengganggu malah diganggu ya. Iya. Nah ini kan kemarin udah bikin question box di Instagram, terus lumayan juga nih banyak yang nanya. Mungkin kita bisa langsung tanya jawab aja ya. Boleh. Ini nih. Tadi butuh waktu berapa lama untuk bisa hasilin sosok dengan jelas? Nggak lama paling cepat 1 jam. Kalau cepat 1 jam. Iya. Oh. Rata-rata sih kita ngomong. Terus kenapa berani gambar hal-hal yang sensitif? Kalau itu berarti kan. Kalau saya kan cepat ngelihat. Kalau saya kan udah biasa aja ya. Nah, itu berarti. Karena udah ada yang backup, yang gambar. Jadi agak berani nih. Iya. Nggak takut banget. Saya sendiri penakut. Bisa gitu. Sama ini nih, sosok terserem yang pernah ditemuin itu kayak apa? Terus energinya segede apa sih? Saya belum pernah ketemu sih saya. Jero yang sering. Gimana tuh?
Saya dulu, kalau saya ceritain pengalaman, serem ini. Dulu sosok kayak nenek-nenek, mungkin kalau gambaran kayak nenek lampir ya. Waduh. Dia punya tongkat, terus dia punya gapura. Lah di gapura itu dia bisa manggil sosok macam-macam. Nah, itu paling parah gitu yang saya temuin itu. Oke, terus ini yang gambar bisa interaksi seperti tim jurnalisa gitu nggak katanya buat Mas Ervan berarti? Enggak. Saya nggak bisa interaksi, nggak bisa lihat. Nggak bisa apa-apa, saya cuma bisa gambar. Ngerasain bisa. Pernah ada gambaran yang ditolak sama mereka untuk dipublish nggak? Sama sih belum. Nggak tahu sih sama Jero. Izinnya kan beliau yang jago. Oh iya, gimana Mas Jero? Nggak pernah sih kalau saya minta izin dapur. Langsung di ACC ya? Ya. Cuman kan kadang ada privacy. Sebenarnya bukan dari yang digambarnya yang nggak ngerti. Cuman emang aturan yang dari saya sendiri untuk menggambar kayak gitu tuh kita juga harus tahu. Misalkan Mbak minta gambar karena Mbak yang minta dan rumah Mbak, maka saya gambarin. Kecuali yang minta Mbak tapi yang digambar bukan rumah Mbak, kita nggak berani karena bukan punya Mbak. Oh, ada juga seperti itu ya? Iya, waktu kita kan bikin challenge kayak gitu sih. Jadi kita banyak yang nolak. Jadi harus punya rumah yang digambarkan harus dari rumah sendiri. Nah, taunya itu bukan rumahnya sendiri gimana? Jadi kita tanyain. Oh. Ditanyain dulu. Iya ya. Ini rumah siapa? Gitu. Terus ada ritual khusus gak sebelum menggambar buat Mas Ervan nih? Kalau saya sih berdoa aja lah. Jadi nggak ada yang kayak harus ngasih apa-apa, ya nggak ada ya? Enggak. Cukup berdoa. Pernah nggak mereka ketika lagi ngeilustrasiin gambar tiba-tiba ada sesuatu yang mengganggu? Mungkin tadi ya yang Mas Jero bilang ketika minta izinnya gitu ya? Ya mengganggu paling pas tekanan ya bikin pusing doang itu sih. Mual gitu. Iya. Tapi setelah itu mah nggak ada yang ngeganggu ya? Iya, nggak ada. Iya, nggak ada. Terus, ada nggak sosok terseram dan terpositif yang pernah dilihat seumur hidup nih? Berarti ini buat Mas Jero. Terseram. Yang ini. Terseram itu. Ya, kalau yang terpositif, saya nggak boleh cerita. Adalah pokoknya. Tapi pernah berarti ya? Ya. Ada juga. Pernah digampar. Oke. Terus ini apakah sosok-sosok itu bisa diseberangkan ke alam lain? Jika bisa, bagaimana? Nah, aku kurang paham juga ini. Maksudnya diseberangkan ke alam lain itu seperti apa? Wah, kalau nyeritain itu panjang nanti itu. Di skip aja paling nggak. Oke. Jawabnya bisa atau enggaknya itu apa? Bisa. Oke, bisa. Bisa, guys. Bisa. Terus, apa aja sih isi yang ada di dalam portal gaib itu? Waduh, ini mendalam sekali pertanyaannya. Ada gambarnya Mas Ervan. Yang di Gunung Raung ya? Iya, Gunung Raung. Yang kampung gaib itu. Iya. Itu dalam portal gaib kayak gitu. Lihat aja di Instagram. Ada kok. Oke. Tapi itu maksudnya benar ada pasar gaib itu? Ada kampung, ada pasar. Nggak cuma pasar, kampung, kota itu banyak. Wow. Ya berarti ya, aku luas. Pernah nonton di film-film tuh bener ada ya? Nggak tahu deh film yang mana. Yang suka ada di itu jarang TV. Mungkin ya. Dan itu kalau misalkan tempat yang rame-rame kayak gitu dan akhirnya ada orang apes yang bisa melihat, emang benar Kak kalau misalkan kita masuk ke dalamnya tuh katanya nggak bisa keluar lagi?
Waduh, pertanyaan berat ya. Ya, bisa aja sih masuk dan bisa juga keluar sih, tergantung orangnya juga. Sebenarnya kalau orang ditarik untuk ke tempat kayak, maksudnya ke beda dimensi kayak gitu kan, mereka digoda. Godanya tuh cuman apa yang dia suka. Biasanya digodain itu. Misalkan dia suka makan, ditawarin makan. Kalau dia makan, dia akan tetap di situ sampai meninggal. Tapi kalau dia tolak dan kepingin pulang, tetap bakal balik lagi kok. Nah, atau dengan cara lain ada orang yang bisa dan narik dia keluar dari sana, bisa juga. Oke. Berarti ini persis-persis sama kisahnya Desa Penari itu ya? Iya, mirip. Seru tuh juga pernah viral. Nah, kalau boleh tahu kan ini kalian berdua akhirnya membuat YouTube nih. Kalau betul namanya apa? Sama, Ervan X Zero. Ervan X Zero. Nah, buat teman-teman nanti setelah ini langsung di-subscribe channel YouTube-nya, ikutin terus perkembangannya karena kalau yang masih kepo-kepo tentang ilustrasinya dan kegiatan mereka berdua itu bakal di-share di situ ya? Ya, di YouTube, di Instagram. Nah, sejauh ini ada nggak sih netizen yang tiba-tiba ngirimin gambar, pengen diliatin, pengen digambarin, atau apa? Banyak. Oh ya? Banyak. Banyaknya itu mereka mintanya apa sih? Banyak yang misalnya gambarin rumahnya atau ngeliatin sosok pendampingnya kayak gitu. Waduh. Dan itu nggak di ACC sama kalian atau sebenarnya nggak boleh deh coba gambarin? Kalau untuk sosok pendamping kami jelas menolak. Tapi kalau untuk tempat kami persilakan untuk ikutin challenge dari kami. Dan itu challenge-nya setiap berapa kali diadainnya? Sebulan sekali. Sebulan sekali. Jadi ntar kalau misalkan teman-teman yang nonton podcast dan pengen ikutan langsung aja di Instagram ya, ada ya? Iya. Oke. Ini buat kedepannya Kak, buat teman-teman semua yang menonton, kira-kira apa sih yang pengen kalian sampaikan? Kalau saya sih jangan coba ikutan untuk menggambar mereka dengan sembarangan karena itu beresiko. Iya benar. Kalau Mas Jara sendiri? Kalau kata YouTube sebelah, eling lan waspodo. Apa tuh? Selalu ingat sama selalu hati-hati. Oh. Dikit sama yang di atas, sama hati-hati. Jangan sampai keblinger. Apa sih keblinger? Bahasa Indonesia. Terlena. Tergoda. Terlena. Karena sesuatu yang seperti itu bukan untuk ajang apa ya? Bermain gitu ya. Maksudnya iseng. Iya. Ya, enggak bisa gitu. Sama buat teman-teman nih, ngasih pesan juga nih ya buat teman-teman yang memang merasa dirinya bisa. Untuk hati-hati juga lah. Soalnya gaib itu banyak tipu muslihat. Jadi bisa aja bilang kalau aku leluhurmu, ternyata itu cuma jin jadi-jadian yang pengen menggoda si orang itu biar nurut sama